Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Jafreli, NIM 20231033 dari Prodi Pendidikan IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito dengan NIM 20231010 dari Prodi Pendidikan IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Suhada dengan NIM 20231036 dari Prodi Pendidikan IPA. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan presentasi tentang momentum dan impuls. Momentum didefinisikan sebagai jumlah gerak yang besarnya berbanding lurus dengan massa dan kecepatan sebuah benda. Secara matematis dapat ditulis P sama dengan M dikali V. Sedangkan impuls adalah hasil kali antara gaya rata-rata dan selang waktu gaya tersebut bekerja. Secara matematis, impuls dapat dituliskan sebagai I sama dengan F dikali delta T. Seseorang dengan massa 60 kg mengendarai motor bermassa 120 kg dengan kecepatan 50 km per jam. Berapakah momentum motor tersebut? Diketahui total massa adalah 60 tambah 120 sama dengan 180 kg. Kecepatannya 50 km per jam. Kalau kita ubah jadi meter per second, berarti 50 kali 1000 meter per 3600 second, sama dengan 13,9 meter per second. Jadi momentumnya P sama dengan M kali V sama dengan 180 kg kali 13,9 meter per second, sama dengan 2502 kg meter per second. Selanjutnya kita masuk hubungan momentum dan impuls. Berdasarkan hukum 2 Newton menyatakan bahwa gaya yang diberikan pada suatu benda besarnya sama dengan perubahan momentum benda per satuan waktu. Secara matematis, hubungan antara impuls dan perubahan momentum dapat dituliskan sebagai berikut. I sama dengan delta P sama dengan P2 dikurang P1. Dengan kata lain, momentum benda sebelum tumbukan sama dengan momentum benda setelah tumbukan. Rumus hukum kekekalan momentum adalah M1 dikali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Di video soal gerak lurus, kita mempelajari persamaan kecepatan Vt sama dengan V0 tambah A delta T. Dengan hukum Newton kedua, A sama dengan F per M, sehingga persamaan ini bisa menjadi Vt sama dengan V0 tambah F per M delta T. Jika kedua ruas kita kalikan dengan M, maka persamaannya menjadi MVt sama dengan MV0 tambah F delta T, sehingga nilai F delta T sama dengan M Vt minus V0. Di sini nilai F delta T adalah impuls I, dan M Vt minus V0 adalah perubahan momentum atau delta P, sehingga kita dapatkan hubungan I sama dengan delta P. Jadi impuls sama dengan perubahan momentum. Selanjutnya, hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika gaya luar yang bekerja pada suatu sistem adalah 0, maka momentum linier total sistem tersebut akan tetap konstan. Seseorang dengan massa 60 kg naik motor yang memiliki massa 200 kg dengan kecepatan 5 meter per second. Tiba-tiba orang ini terjatuh dengan kecepatan 8 meter per second searah gerak motor. Berapakah kecepatan yang dimiliki motor setelah orang ini jatuh? Di sini kita anggap orang adalah M1 dan motor adalah M2. Jadi diketahui M1 adalah 60 kg, M2 adalah 200 kg, V1 5 meter per second, V2 5 meter per second, V1 aksen 8 meter per second, dan V2 aksen adalah yang ditanyakan. Jadi kita pakai rumus M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Di sini kita masukkan angka yang sudah diketahui sehingga menjadi 60 kg kali 5 meter per second tambah 200 kg kali 5 meter per second sama dengan 60 kg kali 8 meter per second tambah 200 kg kali V2 aksen. Jadinya 1300 sama dengan 480 tambah 200 V2 aksen. Jadi 200 V2 aksen adalah 820,
sehingga nilai V2 aksen adalah 4,1 meter per second. Baiklah, selanjutnya tumbukan lenting tak sempurna atau tumbukan tak elastik. Pada tumbukan tak lenting sempurna, terjadi jika dua benda yang bertumbukan menyatu dan bergerak secara bersamaan, di mana setelah terjadinya tumbukan maka kedua benda akan bergabung dan menjadi satu sehingga kecepatan kedua benda setelah tumbukan besarnya sama, yaitu V1 sama dengan V2 sama dengan V1. Berdasarkan hukum kekekalan momentum, maka M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 ditambah M2 kali V1. Selanjutnya pusat massa. Menentukan titik pusat massa jika kita memiliki sebuah sistem yang terdiri atas dua massa 1 di titik X1 dan massa 2 di titik X2. Pusat massa sistem terletak di titik tengah. Sistem yang terdiri dari dua massa, jika M1 sama dengan M2, maka pusat massa terletak di tengah-tengah. Selanjutnya menentukan pusat massa benda tegar. Menentukan pusat massa benda tegar, sekarang kita menganggap gerak sebuah benda tegar bermassa M sebagai gerak vertikal bermassa M. Pusat massa benda tegar bergerak seperti vertikal, artinya tidak mengalami rotasi. Pusat massa sistem bergerak seolah-olah seluruh massa sistem dipusatkan pada titik pusat massa benda itu. Apakah benda itu? Benda tegar adalah benda yang saat bergerak, jarak atau titiknya tidak berubah. Misalnya, sebuah kayu padat. Jika misalnya kita melempar sebuah benda ke atas, lalu benda tersebut berubah bentuk, maka benda itu bukan benda tegar. Kita akan mempelajari rotasi pada benda tegas. Sebuah benda tegar yang memiliki kerapatan sama di semua bagian benda, titik pusat massanya terletak di tengah-tengah benda itu. Misalnya pusat massa sebuah bola terletak di titik pusat bola dan di tengah-tengah bola. Kita bisa mencari pusat massa suatu benda dengan cara menggantungkan benda pada titik-titik yang berbeda. Misalkan benda kita berbentuk segitiga gantung. Segitiga pada titik sudut A bisa lalu buatlah garis vertikal dari A. Kemudian gantung pada titik B, lalu tarik garis vertikal. Garis vertikal pertama akan bertemu dengan garis vertikal yang kedua. Pusat massa benda terletak pada titik potong kedua garis vertikal tersebut. Kita bisa melakukan hal yang sama untuk benda-benda yang bentuk tidak beraturan. Titik berat. Selain titik pusat massa, kita juga mengenal titik pusat berat. Samakah titik pusat massa dengan titik pusat berat? Titik pusat berat akan berhimpit dengan titik pusat massa bila percepatan gravitasi pada semua titik pada benda itu sama. Tiap elemen massa dm akan mewakili berat W sama dengan G dm. Total gaya bisa kita asumsikan berpusat pada suatu titik. Titik tersebut kita sebut sebagai titik berat. Tenaga pendorong. Contoh tenaga pendorong terdapat pada gerak roket. Prinsip kerja roket mirip dengan prinsip terdorongnya balon mainan. Sebuah roket mengandung tangki yang berisi bahan hidrogen cair dan oksigen cair. Kedua bahan bakar ini dicampur dalam ruang pembakaran sehingga terjadi pembakaran yang menghasilkan gas panas yang akan menyembur keluar melalui mulut pipa yang terletak pada ekor roket. Prinsip kerja roket memanfaatkan hukum kekekalan momentum, yang dimana M1 dikali P1 ditambah M2 dikali P2 sama dengan 0. M1 dikali P1 sama dengan negatif M2 dikali P2. Berdasarkan kekekalan momentum, kelajuan akhir yang dapat dicapai sebuah roket bergantung pada banyaknya bahan bakar yang dapat dibawa oleh roket dan kelajuan pencairan gas. Karena kedua besaran ini terbatas, maka digunakan roket-roket bertahap atau multi-stage roket, yakni beberapa roket yang digabung bersama. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.